Oh baik, hukumnya bagaimana ketika meninggal orang yang masih hidup? Kalau orang meninggal nggak mungkin kan? Ya, orang yang masih hidup itu membawa kembang, terus membawa air, disimpan di atas kuburan. Secara hukum itu adalah haram karena tasyabuh dengan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi seperti itu. Ya, tidak boleh. Bahkan diberi nama pun tidak boleh. Karena menguburkan jenazah itu termasuk ibadah. Tata caranya dari mulai sakaratul maut mesti ditalkinkan ke telinganya. Ketika meninggal harus ditutup matanya. Kemudian dimandikan, mandinya seperti mandi junub, mengkafaninya juga jelas, cara menyolatkannya juga jelas, cara menguburkannya jelas, bagaimana cara menyimpan jenazah ke liang lahat itu juga ada aturannya dari arah kaki. Tidak boleh dari arah depan. Dari arah kaki diginikan sambil membaca bismillahi wa ala millati rasulillah, karena di kota itu tempatnya berdesakan, tanahnya sempit, akhirnya dari depan. Padahal tidak sesuai dengan sunnah Nabi, harusnya dari arah kaki. Begitu. Sambil membaca bismillahi wa ala millati rasulillah. Setelah itu Rasulullah berdiri. Setelah menguburkan jenazah berdiri di samping makbaroh itu sambil memohon kepada yang hadir untuk mendoakan. Nggak ada adzan, nggak ada iqamah, nggak ada baca Quran di kuburan. Rasul tidak mencontohkan, kenapa jadi maksa? Nah, kemudian orang-orang kafir menaburi kembang. Kemudian batu nisannya diberi nama. Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim melarang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yubna alaihi wa an yuktaba aw yusamma. Kuburan tidak boleh dikapur, tidak boleh dibangun, tidak boleh diberi nama, ditulisi. Ya, ngadak-ngadak euis ku bahasa Arab. Euis kumaha nulisna ku bahasa Arab? Hese, da euis mah lain bahasa Arab, bahasa Sunda. Agus bahasa apa? Bahasa Sunda. Kenapa tidak boleh diberi nama batu nisan? Supaya bisa giliran, bisa aplusan. Ketika sudah padat, tinggal dipindahkan. Itu hikmahnya kan begitu. Cuma karena rasa, ini kalau agama pakai rasa, atau kan biar nanti anak keturunannya tahu bahwa ini adalah kuburan eyangnya. Lalu kita mau kuburan mau apa? Boleh kita datang ke kuburan? Boleh. Boleh mendoakan? Boleh. Tanpa tahu kuburan orang tuanya, tanpa tahu kuburan nenek moyangnya, yang penting mendoakan. Ya, gitu. Ada sejarahnya Rasulullah menyimpan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan. Karena tahu kuburan itu penghuninya sedang disiksa. Nabi diberitahu oleh Allah, Muhammad, dua kuburan ini penghuninya sedang disiksa. Lalu Nabi mengambil daun kurma, daun pelepah kurma yang masih basah, lalu ditancapkan di atas kuburan itu. Selama daun ini belum kering, masih basah, maka penghuni kubur ini akan ditangguhkan siksanya. Artinya sesudah kering disiksa lagi. Harusnya tersinggung kalau ada kuburan yang diberi kembang, diberi bunga, berarti disiksa. Harusnya tersinggung orang itu. Cuma karena libodoihim, you know libodoihim, karena kebodohan mereka dan perasaan mereka, ya tadi diberi kembang. Ya, awas, Pasap Kumar memberi wakaf tanah untuk kuburan. Ini buat si papa, ini si mama, ini Eka, ini Irman, ini Maya. Ditulisan hiji-hiji mana saha we eta mah paheula-heula. Pasti ngomongna teh sok papa heula. Pasti karena itu da rembung maot nanya. Padahal mending maot mending mati muda. Kalau ada anak yang meninggal kita sedih ya. Padahal harusnya gembira. Kenapa gembira? Dia langsung masuk surga. Kita belum tentu. Ya, tapi itulah rasa. Ya. Tapi jangan kita berdoa, ya Allah saya matikan dalam keadaan masih kecil. Allah.